boten wonten. Aku sik kok diomong dhek. Jasad saya kan masih ada yang gak ada rohnya. Maka sudah dikatakan Mbak Risma sampun boten wonten. Aku kono diomong dhek enek. Ternyata yang masih ada jasad tapi rohnya gak ada, namanya sudah bukan karis. Karena karisma yoginovianan nama ini pun ketut roh. Jasa sing ono niku jenenge malah dadi mayit kemudian. Mula wong takziah nang omah ora enek sing digoleki karisma, nyebute mesti mayit. Iku mayitnya dipendem janji ra. Ora mungkin ada takut niki mungkin karisma dipendem janji dan jeneng karisma wis ndak enek, namanya malah jadi jenazah. Saya tanya, yang dibawa ke kuburan karisma apa jenazah? Yang dimasukkan ke liang lahat, dipendem mengisor lemah, itu karisma apa jenazah? Sampai yang ditakoni, ini kuburan sinten? Sing digawa ning kuburan karisma apa mayit? Mayit. Sing dipendem ning isor lemah karisma apa mayit? Mayit. Sampeyan terus ditakoni, "Mbak, iki kuburane sapa?" Loh, katanya karisma sudah nggak ada. Kok di situ? Berarti di dalam kubur itu ada nyawa. Maka ada malaikat mungkar nakir datang, ada pertanyaan. Lah jenengan gak pernah melu halak, ora melu majelis taklim, ra iso ngaji babar blas ya ndak paham takoni malaikat gak iso jawab, gak bahaya ta? Sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Sapa imammu? Imam Ponorogo. Takon cerita. Makanya perlu ngaji, gitu apa boleh? Yang namanya ngaji ini atau tolabul ilmi. Man salaka tariqan yatami sufihi ilman sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Sapa wae gelem-gelem ilmu Allah bakal gampangno dalam mlebu swarga. Barang siapa mencari ilmu maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sampai yang seneng utawa ora karo mubaleke, karo kiyaine apa karo bunyaine, entah menurut jenengan anggone menyampaikan enak ataupun tidak enak, jangan dilihat orangnya. Tapi lihatlah apa yang disampaikan. Tadi kadang kok nek biji kene serang isi serang berak belas ora ada isi de babat belas. Pasti ada yang namanya yang disampaikan tetap ada kebaikan kalau jenengan mau melakukan ada manfaat dan kebaikan untuk jenengan di masa depan. Itu kalau jenengan benar-benar oleh niat ngaji. Maka dikembalikan lagi. Lihat isi ngajinya, jangan melihat siapa yang berbicara. Ada kebaikan lakukan, yang gak baik ditinggalkan. Maksudnya bukan ditinggalkan orangnya. Yang disampaikan rasa bingung, rasa dipai. Tuh maksud putihmu. Salam dari Allah Muhammad. Kita hidup di dunia ini sementara, maka jangan sampai kita meninggalkan ibadah. Ada seorang ulama sufi ahli tasawuf, namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini ibadahnya luar biasa, tapi di catatan Lauhul Mahfuz beliau ini ahli neraka. Ahli neraka. Sampai malaikat ini ngesakne mendatangi Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh, kurang iki rumus ngesakne ning jenengan lho Syekh. Ada apa malaikat? Jenengan iku ibadahnya luar biasa, Masya Allah. Tapi saya lihat di catatan Lauhul Mahfuz, di catatan ahli surga nama jenengan gak ada, Syekh. Malah saya temukan di catatan Lauhul Mahfuz itu ahli neraka. Saya, ya Allah, sabar ya Syekh ya. Apa jawabannya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh? Malaikat, saya ibadah ini bukan karena saya pengen masuk surga, tapi saya ibadah ini karena saya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajiban saya sebagai manusia, sebagai makhluknya Allah. Kewajiban saya itu taat, perintahnya Allah ibadah, maka saya ibadah. Neraka sekalipun, tapi kalau Allah ridho, maka saya
jalan. Sangat terima dengan gembira. Malaikat itu sampai terharu, ya Allah, kok ikhlasnya koyo ngene. Allah tahu dan Allah melihat dan mendengar. Pada akhirnya nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dirubah dari ahli neraka menjadi ahli surga. Kabar baik ini disampaikan kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Alhamdulillah malaikat. Tapi saya sampaikan kembali, saya ibadah bukan karena saya kepengen surga. Tapi mohon maaf, malaikat, saya ini kok penasaran. Dosa apa yang saya lakukan sampai pada akhirnya oleh Allah saya dicatat sebagai ahli neraka? Apa kesalahannya? Saya jenengan mungkin lupa. Dulu ketika jenengan usia 15 tahun, jenengan istirahat tidur di kamar. Sebetulnya sudah bangun, tapi karena mendengar suara langkah kaki ibu panjenengan, pengen meminta tolong jenengan pergi ke pasar membeli sesuatu, tapi karena jenengan mungkin masih malas, yang sebetulnya sudah bangun tapi pura-pura tidur untuk menghindari perintah ibu. Ini saja dicatat akhirnya menjadi ahli neraka. Sampai sejak saat itu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh dalam pengajiannya, kajiannya yang disampaikan pasti tidak luput dari menyampaikan untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang. Dunia ini ada 5 perkara. Saking baiknya, gak perlu diapa-apain aja sudah baik. Dilihat saja pahala. 5 perkara. Rasa diapa-apain saking apike. Disawang toh ganjaran. Apa mana tambah diapa-apakno. Ganjarannya double. Apa itu? 5 perkara kalau dilihat saja pahala. 1, melihat Ka'bah. Yang kedua, melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, melihat Quran. Yang keempat, melihat orang tua. Yang kelima, melihat pasangan. Pasangan. Satu, melihat Ka'bah. Ka'bah itu dilihat saja pahala. Setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmat di Masjidil Haram. 40 rahmat bagi orang yang tawaf. 40 rahmat bagi orang yang sholat di Masjidil Haram. 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah. Melihat tok ganjaran. Apa mana sampai sok nyium Hajar Aswad, nyium Ka'bah, sholat di Kijil Ismail, jamaah di Masjidil Haram. Pahalane double-double. Niku padha karo daftar mlebu swarga. Muga-muga kula jenengan sedaya niki sok tindak wonten haji, tindak hajat umrah wonten Mekah lan ziarah Madinah. Bisa tawaf, bisa nyium Hajar Aswad. Niku padha karo daftar mlebu swarga. Allahumma amin. Lulus utawa ora ditampa ora urusan kuwi penting ada target yo. Itu satu. Yang kedua, melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat Kanjeng Nabi itu kan senang, mungkin apa mboten? Jenengan nyawang idolamu wae senenge jauh. Melihat para habaib, melihat para ulama, melihat para kiai, melihat idola, melihat para artis-artis, kok wis dah umum nang ati marem, nggih apa mboten? Oke, apalagi sampai bisa melihat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia apa tidak? Ya mesti seneng pol. Tapi kan ide niki mboten menangi Kanjeng Nabi. Tapi jangan khawatir. Caranya bagaimana? Hadirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hati kita. Termasuk dalam rumah kita. Caranya bagaimana? Jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Ngakuni Islam jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat. Karena ketika kita sholat, kita ini mengucapkan salam kepada baginda Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi hadir menjawab salam panjenengan. Makanya rumah itu dipakai juga untuk sholat sunnah.
Maka Kanjeng Nabi selalu hadir dalam kondisi rumah panjenengan yang selalu dipakai untuk sholat sunnah. Insya Allah rumah tangganya barokah. Allahumma amin. Jangan tinggal lagi apapun kondisinya, sholat jangan sampai dilupakan dan diabaikan. Walaupun dalam keadaan kesulitan, karena kondisi darurat biasanya kerja, kita membuat Mbak majikannya terus nonton itu pokoknya Mbak, kalau kami nggak sholat, terus nanti oleh sholat kalau diburu waktu Mbak, tidak konangan karo majikan. Tapi insya Allah Allah bawa personil yang lebih banyak jenis saya. Amin Allahumma. Yang penting jangan pernah sholat itu ditinggalkan. Gusti Allah mohon pirsa. Karena apa? Jangan kebaikan dilakukan, saudaranya wah lancar, kepada teman saling membantu.